Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Fajar Bilkis akan membahas tentang Cyber Counseling Part 4, aplikasi cyber counseling yang recommended. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas di part 1 definisi cyber counseling, latar belakang, kelemahan. Part 2 kita sudah membahas sejarah kode etik kerahasiaan dalam konseling, dan part 3 sebelumnya sudah membahas pengelolaan kerahasiaan dalam konseling. Nah, sekarang bagaimana pendekatan konseling di era global menurut NBCC didasarkan pada kebutuhan dan kecenderungan konseling. Yang pertama ada partisipan, lokasi, media komunikasi, dan proses interaksi. Menurut partisipan, ini ada 3, yaitu individu, pasangan, dan kelompok. Dan pendekatan konseling berdasar lokasi ada face to face dan juga jarak jauh. Dan berdasarkan media komunikasi ada dari teks, bisa dari chat WA, chat Telegram, chat Line, chat apa aja. Dan email juga bisa, web. Kemudian kalau dari suara, media suara bisa voice note, curhat di radio juga bisa ya, ada curhat di radio yang kita bisa merahasiakan nama juga. Kemudian bisa juga lewat telepon. Dan pakai media audio visual, ini bisa juga TV, curhat di TV juga ada. Biasanya acara live ya. Kemudian video call, kalau video call bisa lewat WA, Zoom, Skype, dan video. Nah, berdasarkan proses interaksi, ini ada sinkronus, ini berupa interaktif. Kemudian interaktif ini misalnya video call atau chat ya. Kalau non interaktif, asinkronus, itu bisa lewat web atau lewat email ya. Emailnya email nggak langsung ya interaksinya ya interaksi ada tapi nggak langsung dijawab. Kayak web itu kan juga nggak langsung dijawab, jadi lewat secara umum begitu. Nah, dari partisipan ini itu bisa digabung-gabung ya, maksudnya bisa saling bersilangan. Misalnya media komunikasi dari chat itu bisa chat individu personal, bisa juga chat kelompok, misalnya ada WA group, ada partisipannya berupa kelompok yang besar juga bisa. Nah, kemudian bagaimana kita pada pembahasan inti, yaitu aplikasi konseling online yang recommended. Dimulai dari aplikasi yang khusus bimbingan dan konseling. Itu yang pertama ada aplikasi cyber counseling. Di sini kita seperti pertemanan di Facebook, bisa ada permintaan teman, meminta, dipilih ya temannya. Lalu bisa memilih konselornya. Lalu kita juga bisa melakukan angket. Nah, ini asesmen pakai aplikasi ini memudahkan sekali untuk konselor. Kemudian ada layanan informasi seperti ini. Dan kalau mau konseling dengan konselor seperti ini, kita bisa chat, kita bisa telepon. Dan aplikasi yang kedua adalah Aku Pintar. Nah, Aku Pintar ini kalau untuk konselornya namanya Aku Pintar Konselor. Ini tampilan depannya, konsultasi masalah dengan konselor terbaik, bisa milih konselornya, dan ini gratis ya. Kemudian hasil tes minat bakat yang akurat ada ini di sini, kenali potensi dan jurusanmu. Nah, kita bisa tes ada tes ini ya. Kemudian rekomendasi jurusan sesuai minat dan bakat seperti ini. Lalu mencari kampus juga jadi jauh lebih mudah. Ada juga kayak semacam bimbingan belajar ya. Ini lengkap ya. Ada live video pembelajaran dan dilengkapi materi dan latihan soal. Dan aplikasi yang ketiga yang recommended adalah Calm. Ini juga ada Calm Counselor. Nah, ini memang berbayar dan supaya profesional. Paket 1 minggu itu bisa 250 sampai 350 ribu, dan ini bisa pilih mau 1 bulan atau 3 bulan. Kalau yang 1 minggu tadi ya. Nah, lumayan ya.
Nah, ini Kalem akan mencocokkanmu dengan konselor profesional sesuai kebutuhan. Nah, jadi ada permasalahannya apa kita pilih. Kemudian ini bisa ada keterangan temukan daftar tempat konseling tatap muka, ada daftar berbagai artikel, sumber informasi seputar kesehatan mental, lalu ada gratitude journal. Misalnya ini ya, berterima kasih tentang apa atau siapa hari ini. Aku senang telah melakukan hal-hal ini untuk diri sendiri. Hal apa yang sedang kamu nanti-nantikan. Ini ada jurnal pribadi. Kemudian untuk menjadi Calm Counselor, Anda butuh pertama fasih dalam bahasa Indonesia, Inggris atau keduanya. Kalau fasih Indonesia pasti ya. Lalu yang kedua, memiliki gelar S2 baik dalam psikolog, konseling, ya BK juga bisa ya, psikiatri atau gelar profesi psikolog atau PPK atau profesi psikolog. Nah, yang ketiga, memiliki minimal 200 jam pengalaman konseling tatap muka dengan klien. Jadi biasanya kalau di PPK atau pendidikan profesi konseling kan itu banyak tugas prakteknya ya, itu pasti sudah memenuhi 200 jam pengalaman konseling tatap muka. Atau kita juga bisa latihan ya selama sampai 200 jam tatap muka kita bekerja di suatu instansi. Atau yang keempat adalah ada software aplikasi bimbingan dan konseling manajemen BP atau BK dari Mitratek. Ada fiturnya yaitu manajemen konseling siswa, manajemen konsultasi siswa, prestasi siswa, pelanggaran siswa. Ini memudahkan BK lah pokoknya. Kemudian soal kuesioner online, minat dan bakat, rekap BK siswa. Kemudian informasi absensi siswa, jadi terhubung dengan absen. Nah, ini kalau terhubung ini nggak apa-apa kalau absen ya, tapi kalau tadi yang sebelumnya di part 3 data-data konseling terhubung dengan semua di kepala sekolah. Nah, ini harus ada izin tertulis dari siswa. Nah, kemudian karena gini, kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya tahu nih siswanya, jadi semua tahu gitu terhubung. Nah, ini akan mengganggu kenyamanan dan mengganggu privasi konseli ya. Jadi kita makanya dalam menghubungkan data dengan orang lain atau pihak ketiga harus ada izin dengan konseli. Lanjut, kita sampai di informasi data konseling siswa terbaru, informasi konsultasi siswa bulan berjalan, pelanggaran siswa bulan berjalan, fleksibilitas pemakaian untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, ini yang jelas membantu banget sebagai posisi guru BK. Nah, bagaimana penilaiannya? Kalau saya lihat di Google Play Store, saat ini Mitratek ini nilainya 4+, dan ini setiap sekolah berbeda, jadi sekolahnya kerjasama dengan Mitratek gitu ya, dan nanti dibuatkan khusus sekolahnya. Ada dari SMA 1 Gresik, YTPSNU Khatijah, lalu ada Yanbul Quran 1 Pati. Nah, ini kemudian jadi kerjasama nanti dibuatkan gitu dari Mitratek khusus untuk sekolah, dan bisa meminta apa saja yang dibutuhkan, ada akomodasinya. Nah, lalu di kelima, aplikasinya adalah dimiliki oleh Byprop, aplikasi siswa dari SMA Negeri 6 Bandung yang meraih penghargaan medali di Korea Selatan. Di sini aplikasi konseling daring Byprop meraih penghargaan Best of the Best pada September 2019. Nah, pertama aplikasinya ini ada Share Your Story. Konseling ada fitur anonim atau tanpa ingin namanya diketahui, dan bisa memilih guru BK yang diinginkan. Pastinya gratis ya buat siswa yang pengen konseling. Lalu yang kedua ada About Myself, ada Karir, ada cara belajar, mengenal diri, dan database alumni. Jadi di situ sudah mencakup bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, namun kita sampai saat ini sih saya mencari di Play Store belum ada terbitannya ya, mudah-mudahan segera ada, ditunggu Byprop ini. Sekarang masuk ke umum, bagaimana aplikasi secara umum, maksudnya nggak khusus BK tapi bisa psikolog, bisa psikiater, bisa umum ya.
Yang keenam ini ada dari Halodoc. Ini umum ya. Chat dengan dokter bisa atau di lewat chat dengan dokter ini ada psikolog klinis. Kita bisa milih psikolog klinis ini, nanti masuk ke sini nih, ini kita bisa milih siapa konselornya, psikolognya, terus kita klik chat. Nah dulu tahun 2019 itu masih gratis dan ada waktu 2018 deh, jadi ada waktu 1 jam untuk konseling dan itu gratis. Nah namun sekarang mungkin karena semakin banyak ya yang melakukan konseling supaya lebih profesional, jadi sekarang hanya 45 menit dan berbayar. Nah ini adalah aplikasi yang paling terjangkau, hanya 30.000, mulai dari 30.000 sampai di atas 150. Chat dengan dokter, bicara dengan dokter kapan saja, di mana saja. Jadi ini contoh chatnya. Kalau tadi psikolog ya, bukan dokter. Lalu kalau lewat kesehatan jiwa, klik yang kesehatan jiwa. Ini ada pilihan, bisa dengan psikolog klinis, bisa dengan kedokteran jiwa. Lalu di sini juga ada kuis online, apakah Anda depresi, stres atau cemas. Nah kalau misalnya memilih psikolog klinis, nah pilihannya ada seperti ini. Harga konsultasi kita bisa milih kurang dari 50.000, ada yang 50.000 sampai 100.000, ada yang 100.000 ke atas. Ini contoh, ada yang sampai 175 ke atas yang sudah 11 tahun dan nilainya 100%. Kita bisa milih berdasarkan pengalamannya berapa tahun, ada yang gendernya mau laki-laki apa perempuan. Harga konsultasi juga seperti ini. Pengalaman kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10 dan 10 tahun ke atas nih harganya jadi berbeda. Nah di Halodoc kalau mau pilih angket, ini ada cek kondisi kesehatan mentalmu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Contoh, misal saya milih yang depresi, pertanyaan depresi. Ini kayak chat bentuknya, walaupun dijawabnya secara otomatis. Halo, boleh tahu namanya siapa? Misal saya jawab Feby ini nama panggilan saya. Hai Feby, senang rasanya kamu ada di sini. Di rumah aja bisa bikin kamu stres, tapi tenang, Halodoc hadir untuk membantu. Cek kondisi kesehatan mentalmu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah ini, oke, mari kita mulai. Dalam 2 minggu terakhir, apakah kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan sesuatu? Kita pilih ya atau tidak. Dan nanti ada seterusnya pertanyaannya, lalu langsung ada hasilnya, Anda sedang depresi atau tidak. Lanjut di Halodoc ini juga ada selain dengan dokter umum ya, tapi ini kita membahas dengan khusus di kesehatan mental, maksudnya khusus di pembahasan psikolog atau ya secara umum dalam kesehatan mental itu untuk konseling. Ini ada artikel-artikelnya, lalu ada artikel makanan sehat, kecantikan, kemudian ada artikel pola asuh anak, pertumbuhan anak, demensia, gangguan panik, seperti itu, lengkap ya. Dan aplikasi yang ketujuh, untuk aplikasi cyber counseling bisa menggunakan Relief. Nah Relief ini lumayan banyak orang yang saya kenal, baik itu beberapa teman atau mahasiswa menggunakan aplikasi Relief. Ini bisa curhat kapan aja, di mana aja, ada ratusan konten di kondisinya yang menyesuaikan ya. Ada tidur lelap bersama Relief, ada topik meditasi, kemudian ada informasi artikel tentang kesehatan mental. Nah bagaimana membayarnya? Konselingnya mulai dari 100.000 dan ada 100.000 sampai 924.000, tergantung pilihannya mau berapa lama, berapa bulan, berapa minggu gitu ya. Kemudian kalau mau meditasi ini berbeda lagi harganya. Meditasi 250.000 per tahun atau 60.000 per 2 bulan. Jadi supaya profesional ya. Selanjutnya yang ke-8 ada aplikasi Psikologimu. Nah kita bisa pilih 1 dari 7 topik yang ingin dikonsultasikan, pilih psikolognya, kemudian pilih metode konsultasi via chat atau video call. Bedanya dengan yang lainnya, di sini bisa chat atau video call, kalau yang lainnya hanya chat ya. Tapi yang tadi cyber counseling bisa chat dan video call.
Nah, di sini aplikasinya khusus untuk khusus dari psikolog ya, bukan BK ya namanya. Makanya saya sebutkan ini umum. Yang ke-9 ada aplikasi Sehat Jiwa New dari Kemenkes Kesehatan Jiwa. Ini ya, nilainya 4,1, di download sudah 1.000 lebih. Aplikasi Sehat Jiwa adalah aplikasi yang dikembangkan sebagai wadah komunikasi, edukasi, serta informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat yang dikembangkan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA. Jadi di sini ada info kesehatan, info layanan, artikel kesehatan, cari fasilitas kesehatan, deteksi dini gangguan jiwa, dan informasi tentang sehat jiwa. Kemudian ada layanan konsultasi via chat online. Ini gratis, namun masih perlu pengembangan lagi menurut saya. Tapi kelebihannya gratis. Kalau tadi kan berbayar ya, lumayan. Nah, deteksi dini ini ada fitur untuk menilai mandiri kemungkinan masalah yang mempengaruhi kondisi kejiwaan Anda. Ada metode CAGE, ada GDS 15, ada SRQ 20. Kemudian ini CAGE ya, contohnya misalnya ini, pernahkah Anda merasa perlu mengurangi kebiasaan minum Anda dan lain sebagainya. Nah, ini ada GDS 15, SRQ 20, contohnya seperti ini. Info kesehatan, info layanan, dan seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 terakhir ada aplikasi umum ya, saya bilang umum ya, ini Gabut. Gabut aplikasinya. Nah, ini kamu lagi gabut pengen chat. Nah, ini aplikasi Gabut, kamu bisa curhat dan chat dengan secara anonim, jadilah diri sendiri tanpa ragu. Kita sebenarnya bisa aja sih curhat ke orang, tapi kadang kalau curhat ke grup ya atau ke orang takutnya malu. Nah, ini bisa curhat di sini. Nah, seluruh user, tapi mereka bukan psikolog atau konselor atau psikiater. Jadi ini mereka sama-sama umum ya, maksudnya saling share, kayak istilahnya kalau di sekolah itu konseling sebaya seperti itu. Nah, lihat respon curhatanmu, ungkapkan dengan stiker. Kamu bisa ajak orang baru untuk chat atau curhat. Bahas sesuai yang kamu inginkan di Square. Kamu bisa baca cerpen di Square atau buat sendiri. Nah, bagaimana selanjutnya tentang ratingnya? Kalau BK tadi ya, 5 BK tadi. Nah, ini rating pertama diperoleh dari aplikasi Aku Pintar, mendapat nilai 4.0 dari penggunanya banyak banget, ada 7.223, berarti dipercaya ya. Kemudian Cyber Counseling mendapat nilai 4,8 dari 9 orang. Kalem dapat nilai 3,3 dari 123, dan Mitratek dapat 4,5 dari user sekolahnya. Tadi user sekolahnya baru 3 ya. Lalu ada 3 apa 4 tadi. Terus Byprop ini belum ada aplikasinya, masih dibuat, mudah segera jadi ya. Lalu yang umum ini yang pertama diperoleh dari Halodoc ya, ratingnya 4,8, bagus banget, dari 282.386 pengguna. Relief nilainya 4,6 dari 5.930, cukup banyak. Psikologimu 4,5 dari 410. Sehat Jiwa dapat nilai 4,1 dari 9, dan Gabut dapat nilai 4,1 dari banyak nih, 8.142, lebih banyak dari Relief dan Aku Pintar. Tapi karena perbedaannya Gabut ini nggak ada profesionalnya, jadi sama-sama sebaya, sama-sama saling ingin curhat, melepaskan masalah. Cuman bedanya di situ ada ketentuan tidak boleh saling membuli ya, saling menghargai, dan anonim ya di situ ya. Jadi bisa lebih leluasa untuk curhat. Nah, kemudian di sini kita kan masih di sini part 4 ya. Selanjutnya bagaimana sih pedoman melaksanakan layanan cyber counseling? Artinya misalnya gini, misal ada yang melakukan counseling online tapi bingung bagaimana supaya tetap sesuai dengan model-model counseling, dan tidak menjadi curhat biasa tapi benar-benar counseling profesional. Nah, nanti pedomannya ada di part 5. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.